waktu Sony main di Vietnam, Ho Chi Minh City, dia patah. Dihajar sama kaptennya Vietnam. Itu ribut itu karena Vietnam kan tuan rumah. Habis itu dihajar dia di belakang, pemainnya Kurniawan, aku, terus apa lagi ya, ada Eli Boy waktu itu mau digebukin. Halo followers Bicara Bola, kembali lagi bersama saya Alfonsius Kelvan di podcast Bicara Bola. Hari ini saya pengen ngobrol-ngobrol seru lagi bareng kalian dan saya nggak sendirian hari ini. Hari ini saya kedatangan back terbaik di Indonesia, era ISL. Apa kabar Bang Sony? Ya, baik, Bang. Sehat Bang? Sehat. Sibuk apa nih sekarang nih Bang? Sekarang sibuk sih ngelatih SSB dari usia dini sampai usia 16 tahun karena ya menyalurkan ilmu-ilmu Sony dulu waktu jadi pemain bola. Siap. Dulu pernah di Arema Bang ya? Arema pernah tahun 2005 sampai 2006. Terus sempat dulu dijulukin Beckhamnya. Iya, karena emang supporter itu emang kan ada apa ya, ada ciri khas lah. Disebutin nama Sony Kurniawan, David Beckham. Jadi semua disebutin belakangnya aja gitu. Jadi emang ya bangga juga sih gitu. Rambutnya yang kayak Beckham atau gimana dulu nih? Emang bukan rambutnya sih, sebenarnya crossingnya. Crossingnya itu katanya sih nyari kepala gitu loh. Ya? Karena emang itu dulu gara-gara ngelatih aja, ngelatih sendiri di rumah, ngelatih sendiri. Jadi ya mustahil lah kalau pertandingan seperti itu kalau nggak latihan ya mustahil. Iya sih. Jadi harus latihan, kerja keras lah. Gitu. Terus Bang, dulu Abang sempat main di Petrokimia Gresik ya? Iya. Dan membawa juara tahun berapa tuh Bang? 2002. Yes. 2002 ya? Iya 2002. Itu masih ISL ya? Apa Galatama? ISL. Itu Liga 6 apa Liga 5, Liga 6. Terus saya dengar nih kan banyak orang yang mengira ini Abang ini orang Jawa Timur katanya. Iya. Tapi tadi saya tanya sama kru di belakang, katanya Abang bukan orang Jawa Timur. Abang sebenarnya orang mana sih Bang? Sebenarnya Sony itu Betawi ya. Oh Betawi. Ben Hill. Betawi Ben Hill. Hill usia itu 17, 18 lah langsung ke Gresik. Jadi orang Betawi pertama merantau ya mungkin Sony aja gitu. Karena di Jawa Timur itu emang katanya atmosfer paling bagus di liga itu emang di Jawa Timur waktu itu. Untuk saat itu. Jadi Sony emang Jawa Timur. Pertama Sony diajak sama Widodo emang sih. Waktu itu Widodo direkomendasiin ke sana. Jadi akhirnya Petro mau ya ikut seleksi gitu katanya dia. Udah bek kanan lagi kosong. Akhirnya udah Sony putaran kedua itu Sony bisa masuk sana. Itu Indonesian Super League. Indonesia Super League. ISL ya. ISL. Waktu itu Sony tahun 99 pertama. 99 tahun 2000 tahun 99 2001 2002 Sony juara. Jadi 3 tahun Sony di Petro itu. Dengan ganti-ganti pelatih. Terakhir juara itu Sergei Dubrovin. Oke. Gitu. Berarti sahabat Bicara Bola, Bang Sony ini aslinya Betawi, ya Bang ya? Iya. Cuman merantaunya ke Jawa Timur. Tapi bisa bahasa Jawa Bang? Iso. Siti ya. Siti ya. Karena emang hampir 20 tahun sih Sony juga di sana. Di Madiun itu 20 tahun karena dapat istri orang sana. Gitu. Terus gimana ceritanya Bang kok bisa sampai nyasar Jawa Barat ke Jawa Timur Bang? Ya mungkin emang jodohnya mungkin di sana karena pas Petro itu pas juara itu emang dia supporter Sony. Supporter Sony di Gresik itu kan. Gresik dia mau nonton ya akhirnya minta tiket. Tahu-taunya dia tuh kerja di Ponska. Oke. Di Pupuk Ponska itu. Karena dia senang bola gitu akhirnya Sony ajak nonton tahu-taunya omnya itu dia asisten Petro juga. Dia bekas timnas Rubianto namanya. Rubianto yang tinggi besar yang zamannya sama pernah Robi Darwis. Pernah dengar. Sama Robi Darwis sama Heridianto. Jadi ya akhirnya udahlah. Kalau kamu main-mainin keponakan saya ya udah selesai kamu katanya. Udah akhirnya Sony nikahin juga akhirnya. Gitu. Jadi ceritanya tuh ya seru. Berarti dulu mainnya di Stadion Petro tuh Bang ya? Iya. Stadion Gresik ya. Iya, Gresik. Petro.
Ponska tuh saya pernah main situ juga. Iya, siap. Itu emang paling bagus sih untuk saat itu dulu tuh paling bagus emang. Kalau sekarang kan udah ada Joko Samudro tuh. Yes. Di Gresik. Biasa Persela main situ juga. Oke, Persela. Kemudian Bang di Gresik ini kan cukup lama Bang ya. Mm-mm. Apa sih yang bikin Abang betah di Gresik? Di Gresik itu mungkin yang Sony tahu dulu itu kebersamaan ya. Kebersamaan senior dan junior itu dia sama aja. Jadi di Petro itu nggak ada senior, nggak ada junior, tapi kita harus kerjasama. Yang penting untuk tim bisa menang, bisa juara, gimana caranya ya itu kerjasama lah, kompak. Gitu. Jadi di situ apalagi ada senior, ada Widodo Ciputra kan. Yeah. Waktu itu dia lagi bekas dari Persija 2001 juara, dia ke Petro 2002. Jadi juara dua kali. Karena emang dia ya kalau menurut Sony kepala sukunya Gresik ya dia lah. Dia rumahnya di Gresik juga kan. Yes, habis itu juara juga dia. Gitu. Jadi emang senior sama junior emang itu ya nggak ada beda lah. Berarti nama-nama pemain yang juara tuh kan ada tuh di tembok tuh ya? Ada di tembok Petro kan ada tuh. Iya. Pas mau masuk ke lapangan. Saya pernah baca tuh. Betul. Terus Bang ceritain dikit dong pengalaman Abang nih waktu membawa Petrokimia Gresik. Waktu itu gimana Bang? Bagaimana sih Sergei Dubrovin juga karakternya itu seperti apa? Kalau Sony tuh Sergei Dubrovin itu pelatih yang bertangan dingin ya. Tangan dingin yang nggak bisa lo main-main bercanda-bercanda, nggak bisa. Orang mana dia Bang? Dia orang Moldova. Oh Moldova. Karena Moldova dia pertama kali dia ngelatih pertama di PKT. PKT Bontang. Yes, PKT Bontang, direksinya juga pindah ke Gresik. Jadi diajak lah tuh. Oh gitu. Diajak pelatihnya sekalian semua. Sama pemainnya Aris Budi Prasetyo. Aris Budi. Yes, dia PKT diajak ke situ sama pelatihnya juga. Terus dia juga bahasa Indonesia nggak bisa. Jadi nerangin strategi kok bahasa Inggris. Sedangkan kita bahasa Inggris mungkin universal aja kan. Sepak bola itu kan yang universal. Jadi ya paham lah sedikit. Karena juga latihannya dia juga nggak terlalu fishing, nggak terlalu ini. Dia latihannya cuma crossing, finishing, penyelesaian udah selesai. Habis itu game, itu aja. Nggak ada dia lari satu keliling, satu keliling. No, dia cuma finishing, penyelesaian, feeling ball, udah itu aja latihannya. Tapi dia lama di teori. Di classroom dia lama. Oh ada classroom ya? Yes, dia ada classroom. Dia hampir 1 jam, 1,5 jam untuk kekompakan mungkin. Gitu. Jadi dia lebih lama di dalam kelas. Oke. Gitu. Terus pengalaman Abang itu bawa Petrokimia Gresik juara itu? Itu gimana Bang perasaan Abang itu waktu itu? Sebagai anak Betawi nih kan yang ngerantau gitu kan. Ya, apalagi Sony final itu kan di Senayan ya. Di Senayan? Di Senayan itu final. Karena rumah Sony Pejompongan itu tinggal jalan kaki aja itu 10 menit itu. Itu mungkin supporter datang semua. Habis supporter datang semua, Sony 8 besar dulu. Lawan Semen Padang. Oke, mainnya di Senayan. Di Senayan juga. Semen Padang 8 besar, Sony adu penalti. Adu penalti karena supporter PSM itu datang semua itu. Kayak Petro nih nggak diunggulin. Wah, cemen nih katanya. Kira Semen Padang itu. Semen Padang Eliboy waktu itu. Eliboy. Eroliba itu luar biasa itu. Jadinya adu penalti ya Sony final. Persita ketemu PSM. Menang Persita. Sony lawan Semen Padang. Final Sony. Jadi finalnya itu Persita lawan Petrokimia. Karena waktu itu dia pakai sudden death. Jadi wasit langsung dibilang kalau perpanjangan waktu ada yang golin satu, siapa yang golin langsung sudden death. Akhirnya Petro lah yang golin duluan. Waktu itu yang golin Yo Eloy dari pemain Kamerun dia. Kamerun. Itu waktu zaman Abang kipernya siapa Bang? Kipernya Mutiara Raja. Bang Mutiara Raja. Senior juga aja ya. Sony bek kanan. Itu dulu kan posisi bukannya nomor kan. Iya. Sekarang baru bisa nomor 2, nomor 3, kiper nomor 1. Dulu Sony bek kanan. Lu tanya lu main bek kanan bek kiri zaman dulu gitu ya. Iya. Kalau sekarang kan nomor 5. Nomor berapa? Kamu main posisi berapa? Nomor 6. Nah, itu. Karena sepak bola emang udah modern sih emang. Gitu. Kemudian Bang setelah itu kan Bang Sony berpindah-pindah klub ya. Yes. Nah, termasuk klub besar nih. Ya. Dari sekian banyak itu mana nih yang paling berkesan sama Abang?
Iya kalau berkesan banget sih emang ya klub besar itu ya Persib ya. Persib emang dia waktu zaman itu juga emang klub besar dia Persib ya. Siapa yang nggak masuk Persib tuh katanya emang bukan pemain bola katanya gitu. Jadi Persib itu kebanggaan tersendiri lah. Karena ceritanya itu waktu Sony main Persija lawan Persib tuh Sony main di Siliwangi. Sony main bagus. Akhirnya ya itu gara-gara Pak Mumu nonton mungkin kan. Akhirnya ya udah Son ke Persib mau nggak? Ya Sony bilang ya pelatihnya siapa? Akhirnya Arcan Yuri pelatihnya di Persib. Ya udah pas kan. Jadi Arcan Yuri pas Persija, Sony Arcan Yuri ikut Arcan Yuri. Oh. Jadi Arcan Yuri Persija ke Persib. Sama Persija Persib. Ya itu ngeri juga sih pas masuk Persib Bandung tuh ngeri. Itu saya dengar katanya abang sempat ribut sama Bobotoh. Iya betul karena rivalitas dari dulu mungkin zaman Perserikatan Persib sama Persija itu emang nggak pernah akur. Iya. Sporternya gitu. Jadi pas Sony mau naik flyover Soekarno Hatta Sony dijegat karena plat mobil Sony itu B. Sedangkan di dalam itu ada istri sama anak. Ya akhirnya Sony mau ditimpuk, Sony keluar lah tuh. Oh, Kang Sony, gimana Damang? Damang, karena Sony juga mau ketemu langsung sama waktu itu wali kota Pak Dada. Jadi ya udah aku mau ketemu Pak Dada nih Kang, jangan ngalingin gini-gini. Oh iya Kang Sony, oke siap. Udah, akhirnya cuma gara-gara itu Sony bilang kalau enggak mah habis mobil Sony itu. Ngeri juga ya. Ngeri. Karena dia taunya Sony bekas Persija. Waktu itu. Dan dia ngeliat plat mobil juga B ya? B juga. Kan pernah tuh dulu plat B itu dihancurin semua kan. Itu Sony juga takut juga kan gitu. Akhirnya lambat laut ya itulah. Kemudian Bang, waktu di Persib itu sering jadi idola juga. Sudah jadi idola lah ya. Terus sampai diundang ke TV, radio gitu. Itu canggung gak sih Bang awalnya? Kenapa? Canggung gak awalnya? Awalnya sih canggung karena emang di klub-klub lain emang nggak pernah sih ya. diundang-undang begitu. Baru di Persib aja ya. Di Persib aja ada Bandung TV, ada ya segala macem lah gitu. Jadi ya tapi enaknya sih emang supporter selalu ada sih di belakang layar itu dia pasti ada datang. Dia sempat tahu juga ya. Dia ngasih support. Tapi ya positif sih, supporter tuh positif gitu loh. Terus gitu. Waktu zamannya pelatihnya Arcan Yuri itu situasi tim tuh gimana waktu abang situ? Arcan Yuri itu di setengah musim itu bagus ya. Di setengah musim karena kita Persib Bandung itu urutan pertama. Urutan pertama karena di situ juga pemain juga bagus-bagus kan. Barkowi, ada Eka Prandani, Suwita Pata, Novarianto yang apalagi luar biasa itu. Tapi ada Nyek Nyobe itu dicoret. Dicoret dia? Di putaran kedua itu dicoret. Padahal dia lebih bagus. Iya. Karena posisi kita kan di urutan 1. Di putaran kedua diganti tuh sama Arcan Yuri. Gak tahu masalahnya apa atau apa karena kurang jaga kondisi atau apa. Pemain kaget di situ. Tiba-tiba diganti sama Leo Sotesko. Dia posisi gelandang. Bawaannya Arcan. Ya akhirnya posisi Persib putaran kedua ya turun akhirnya. Padahal Nyek Nyobe bagus dulu. Wah, Nyek Nyobe luar biasa karena dia udah chemistry-nya tuh udah dapet sama Novarianto. Kirinya Erik Setiawan, kanannya Sony Kurniawan, kipernya Tema Mursada. Tapi akhirnya dicoret juga akhirnya si Arcan Yuri. Digantilah Jajang Nurjaman. Oh, gitu. Jadi ya pelatih emang ya itu kalau kita salah ganti pemain ya blunder lah bagi dia. Jadi Arcan Yuri dicoret itu kenapa? Karena kalah-kalah terus nih? Kalah terus. Karena 4 kali pertandingan di luar kah di kandang kalah terus. Akhirnya dicoret diganti sama Jajang Nurjaman. Gitu. Terus abang punya gak sih pengalaman yang paling berkesan selama si Arcan Yuri ngelatih di Persib? Di Persib tuh pengalamannya waktu Sony mungkin mau ngundurkan diri ya. Karena mau ngundurkan diri karena Sony jarang juga bakal mainin. Karena di situ ada orang lokal Gilang Angga kan. Waktu itu Gilang Angga karena mungkin Sony emang pernah cedera juga sedikit lah apa karena Sony juga udah siap. Karena Sony udah bilang sama Arcan Yuri, "Coach, saya udah siap. Kenapa saya kok enggak main-main karena udah
sampai 5 kali pertandingan Sony nggak main-main. Dia bilang ya udah terserah kamu, kalau mau keluar aja lah. Ya itu yang berkesan tuh, kenapa kok dia yang bawa Sony tapi kok dia nggak mau mainin Sony gitu loh. Akhirnya ya mungkin dia pertimbangkan lagi, akhirnya Sony di akhir 3 kali pertandingan tuh Sony main terus sama dia. Karena harga pemain sepak bola itu harga terakhir untuk next dapat klub yang lain. Makanya itu dia masang Sony. Jadi ya positif aja sih, berpikirnya Sony positif karena dia pikir mendingan nanti aja lah. Mungkin akhir-akhir pertandingan. Nah, akhirnya dia mainin Sony. Main terus, tim juga menang terus tuh. Gitu. Jadi ya itulah untuk berkesan itu. Kalau yang lain sih emang biasa aja sih, yang biasa kayak hiburan, kayak beboto, penonton, ya itu biasa. Tapi yang berkesan itu kenapa sih kok kayak gini? Terus kalau kesannya sendiri waktu abang bela Persib nih gimana? Kalau bela Persib tuh emang ya kebanggaan sih ya, kebanggaan karena Persib itu emang tim besar, supporter emang luar biasa. Terus pula dia juga waktu itu posisi Sony lagi di Stadion Siliwangi ya. Ya Siliwangi itu kan supporter nggak cukup. Penuh banget ya. Penuh banget. Akhirnya dia mungkin bangun lah tuh Stadion DBBG ya. Dia bangun di situ. Jadi emang berkesannya emang supporter emang luar biasa sih di situ. Jadi fanatik luar biasa. Jadi ya semoga emang ya jangan sampai sih degradasi juga sih emang. Tapi emang belum pernah sih kayak tim sebesar Persib, Persija, cuma Persipura aja yang degradasi kan. Iya. Gitu. Kita ngopi dulu nih Bang. Siap. Kopi dari Uang Mas. Oke. Ini dari Jawa Timur kopinya Bang. Oh gitu. Iya. Pantesan. Dari Gresik nih. Pantesan enak dong. Mantap. Kemudian nih Bang, kita kembali lagi. Kan seperti yang kita tahu nih ya, Persib kan udah berturut 2 kali juara nih di Liga Indonesia. Gimana nih pendapat Abang? Ya emang sih kalau di Indonesia kan tahu sendiri. Yang Sony pernah main itu nggak ada tim itu yang juara sampai 2 kali. Iya, back to back tuh namanya. Back to back. Berarti besok juara Petro, besok lah pasti juara Makassar atau Surabaya atau ini. Karena kalau Sony lihat sih untuk kansnya sih emang bisa karena dia mau kejar juga sejarah kan, karena emang belum pernah Indonesia nih 3 kali berturut-turut tuh juara belum pernah. Tapi ya kita lihat aja nanti kalau ada yang 3 Persija, Persib, Borneo tuh ada yang kepleset itu sudah kelihatan di situ. Apalagi mungkin ada hal-hal yang kita nggak tahu juga kan. Kita nggak tahu juga apalagi di Indonesia ini kalau udah akhir-akhir pertandingan kita tahu sendiri kan. Adalah yang cedera, adalah yang sakit, adalah yang didenda timnya, kita nggak tahu. Jadi ya kita lihat aja di akhir-akhir pertandingan itu. Kemudian Bang Sony kan masuk ke Persib bareng Bang Atep ya? Yes, betul. Itu Atep dari Persija juga? Atep Persija juga. Nah, Putra Asli Bandung nih gimana nih dari Bang Sony sendiri melihat pemain-pemain asli Bandung? Apakah masih ada di skuad sekarang seperti Beckham Putra? Ya Beckham Putra masih oke lah. Kalau Beckham Putra masih ya, kalau Sony sih emang ya. masih dini ya. Masih bahan lah kalau ini, karena dia terlalu digembar-gemborin mau cepat. Ya timnas Sony lihat Beckham udah langsung timnas senior apa kan. Jadi ya karena yang Sony lihat Beckham itu tunggu dulu. Mungkin kalau dia sabar dulu 2 tahun atau 3 tahun lagi dia mungkin lebih matang. Lebih matang. Tapi yang Sony lihat sih agak crash tuh. Dilihat dari pertandingan Tom Haye sama Beckham sama Klo kan. Jadi dia emang masih belum gitu loh, masih belum. Coba kalau dia tunggu aja 2 tahun, dia luar biasa dia. Gitu. Jadi semoga apalagi masih ada Febri kan. Febri masih, terus kipernya juga Indonesia juga lokal si Teja Paku Alam juga kan. Itu emang luar biasa.
Terus Bang, apakah tradisi pemain lokal ini masih terjaga ya di sana? Putar daerah maksud saya. Ya kalau Sony sih lihat sih udah kurang ya, udah berkurang karena di sana itu kalau nggak konsisten main di pertandingan itu Langsung dia diganti pasti ya? langsung diganti. Atau mendingan kamu ya mendingan cari klub lain. Contoh Zola lihat udah hilang. Padahal Zola luar biasa, Zola malah Beckham kan yang nongol dulu kan Zola sama Beckham. Iya. Malah Zola sekarang hilang. Ya itu, jadi di Persib itu ya kalau pemain nggak kuat-kuat di klub besar ya udah selesai. Kayak contoh kayak Sony, 1 tahun ada Jaya Hartono datang dia bawa pemain bawa bergerbong. Ya udah yang lama pergi. Gitu. Terus kalau melihat peluangnya si Kakang Rudianto sendiri gimana Bang? Apakah dia bakal stay di Persib? Kakang bagus sih, oke. Jadi bagus dia posisi belakang ya. Apalagi timnas kan. Oke, jadi ya dia emang ya bagus untuk di Persib oke lah gitu loh. Apalagi kan posisinya itu kan sama aja kan dengan siapa nih pemain belakang Persib nih Pak? Robi Ya, Robi Darwis itu kan. Kakang. Tapi yang Sony tahu emang pemain asing sih sekarang udah didominasi sama pemain asing. Iya sih ya. Kiper pemain asing. Tapi untungnya aja Persib biasanya tuh tahun-tahun lalu kan kiper pasti pemain asing. Untung sekarang aja nih Teja Pakualam ini. Karena yang Sony tahu pelatihnya sih si siapa yang dulu bekas sama Sony tuh si Imade ya. Imade Iriawan. Itu teman Sony tuh. Bang Sony di Persib udah ada Madrid? Made nggak ada belum. Sony ke Persib dia masih di Persiba. Masih Persiba dia. Persiba Balikpapan sama si Tolahu. Oh. Yes, dia berdua dia. Tolahu sama si Made. Iya, Tolahu tuh kakak saya juga itu. Oke, Kakaknya Tolahu dulu luar itu. biasa itu Kakak Tolahu. Musafri itu. Iya, dia luar biasa. Tapi Made aja lah yang tim itu nggak kemana-mana, cuma Persiba sama Persib dia doang udah. Iya ya. Ya kan? Iya Jadi sih, dia kagak pindah-pindah lagi. Mm-mm. Kalau Imade Iriawan tuh itu. Habis itu sampai sekarang jadi pelatih kiper kan? Iya. Kemudian nih Bang, bagaimana nih melihat peluang Persib untuk menjadi juara di Liga Indonesia dan Champion Asia? Peluangnya sih besar sih ya, besar. Untuk di Liga Indonesia nih. Oke, untuk Liga Indonesia besar karena dia mungkin ya konsisten. Ya, cuman kemarin doang kalah sama Malut aja kan. Iya. Tapi karena emang itu juga pertandingan mundur kan. Oke. Mundur nanti mungkin pas jeda libur mungkin dia juga akan mempersiapkan strategi juga kan. Karena ya sayang juga sudah di akhir pertandingan, akhir di liga. Kalau mau juara ya juara sekalian gitu loh. Iya, Jadi iya. jangan setengah-setengah lagi. Kalau untuk kan sih oke bisa. Juara bisa. Kalau di Champion Asia menurut Abang Champion gimana? Asia ya kalau Sony ya Champion Asia masih Belum belum lah sih ya. belum. Karena level Asia itu Berat juga Indonesia masih berat lah, masih berat. Sekelas Persipura aja juga kita juga bisa kalah juga kan gitu. Jadi mendingan satu fokus aja. Karena kan untuk juara 3 kali berturut-turut bisa Persib. Gitu. Kemudian Bang, di Persib kan Abang deket nih sama Mas Nova. Yes. Pernah main bareng juga kan. Tuh, Melihat- melatih bareng. Iya ya. Oh melatih Yes. bareng juga ya. Melatih bareng juga. Oh. Terus kalau melihat Coach Nova sekarang di timnas Indonesia nih U17 menurut Abang seperti apa? Kalau menurut Sony Nova Arianto itu dia luar biasa. Kalau dulu Sony awal itu dia itu untuk mau mengajari pelatih-pelatih yang lain. Kayak Sony contoh. Son, lo harus belajar. Kalau nggak belajar lo nggak mungkin bisa naik ke level yang selanjutnya. Kalau Nova itu dia emang selalu belajar. Selalu pokoknya yang dia nggak tahu dia harus tahu. Itu Nova. Terus dia berpikir positif. Jadi nggak ada lagi lo pikir oh negatif, ini positif aja. Pokoknya ke setiap orang, ke setiap mana pokoknya harus positif. Itu Nova. Dia mau tuh dia gue harus bisa. Karena Sony udah 1 tahun, 2 tahun mungkin asisten dia 2 tahun Sony sama dia. Sekamar Sony sama dia. Waktu pemain sekamar, pelatih juga sekamar. Dulu latih bareng di mana Bang? Di PSM Madiun.
PSM Madiun itu wali kotanya minta Nova melalui Sony. Karena Sony kan orang Madiun istri. Kira Son gimana Nova bisa gak? Oke bisa. Sony kabarin Nova mau. Akhirnya Nova mau, ya udah. Akhirnya dia satu grupnya sama Persebaya, sama Sleman, PSM Madiun itu. Akhirnya dia urutan 3 kali. Urutan 3 nggak lolos. Dia diambil ke Lampung Sakti. Mas Nova ini. Yes. Terus abang ikut ke Lampung Sakti. Yes, karena gantian kan, Sony ngajak dia, ya dia gantian dong ngajak Sony. Ya udah dia akhirnya ngajak Sony dengan asistennya Sony, Tugio, Tema Mursadat, pelatih kiper. Yes, sama dia kepala pelatih. Waktu itu dia masih B. Berarti sampai sekarang masih hubungan baik sama Mas Nova? Masih hubungan baik sama dia. Gitu. Di Lampung Sakti kemana lagi bang? Lampung Sakti, Sony udah akhirnya 1 tahun itu degradasi kan. Akhirnya Nova mungkin mau langlang buana atau tiba-tiba Sony ngelihat lah udah timnas aja dia. Luar biasa dia, emang luar biasa. Kan Bang Sony juga pernah dipanggil timnas ya? Yes. Nah, apakah ada peluang nih Coach Nova ini suatu saat jadi pelatih timnas Indonesia senior mungkin? Ada peluang. Ada peluang. Karena dia emang ya berguru sama Sintayong juga kan, STY juga kan. Jadi emang sekarang apalagi lihat sendiri U23 kita kalah juga SEA Games. Jadi semoga sepak bola ini ke depan mendapatkan pelatih yang cocok lah, yang baik, yang bagus. Apalagi ya cobalah Coach Nova ini, mungkin ada kans dia bisa megang senior gitu loh. Karena apa ya, dia udah tahu gitu loh, udah tahu yang mana yang mau dipasang saat lawan siapa, dia mau pasang saat lawan siapa. Jadi nggak mencoba lagi. Kan saat yang kemarin kan, wah gue mau mencoba, padahal lawannya juga kayak penyisian ronde keempat kan, lihat sendiri. Mau mencoba, gimana mau mencoba, ini Piala Dunia, jadi jangan dicoba-coba lagi. Tapi gitu. semisal Coach Nova megang senior, tiba-tiba abang dipanggil, abang mau nggak? Bersedia, siap. Tapi kan Sony emang harus juga belajar juga. Dia listen juga pasti dia juga. Oke, Son, lo gue panggil tapi lo harus sekolah lagi. Oke. Karena Sony emang sukanya belajar, belajar. Sama kayak beliau kan ngajarin, Son, lo harus terus belajar. Gak bisa karena sepak bola itu sama teori IT ya, teori itu harus sama. Kalau teori doang terus praktek nggak ada, susah. Jadi harus pemain bola, karena dia pemain bola itu kan dia apa ya, pelaku ya, pelaku di lapangan, ditambah dia IT pintar lagi, ya udah luar biasa. Ya Nova Arianto ini luar biasa. Terus bang, boleh nggak ceritain pengalaman yang berkesan waktu abang lagi berseragam timnas? Waktu timnas itu yang berkesan sih ya Sony bisa main sama Kurniawan. Karena idola Sony emang dulu mau gimana sih mau main sama Kurniawan. Gimana sih mau main sama Bima Sakti. Karena waktu itu umur Sony beda jauh sama dia, mungkin bisa hampir 5 tahun 6 tahun. Akhirnya Sony timnas itu bisa main sama dia gitu loh. Sedangkan umur Sony dipanggil timnas itu usia 20 tahun. Senior. Sekarang usia berapa bang? Sony 47 sekarang. 47. Sony kelahiran 78. Soalnya saya 2016, saya sekamar sama Mas Bima. Mas Bima masih main. Kapten saya lagi. Waktu di Persiba Balikpapan. Nah itu. Iya, sekamar saya sama Mas Bima. Iya, luar biasa kan. Sebelum dia pensiun itu, dia cetak gol dari luar tengah lapangan. Kelas banget golnya. Kanan ball. Iya, kanan luar ball. Biasa. Luar biasa emang. Kalau waktu Sony itu di PSPS. Karena dia waktu Sony main di Vietnam, Ho Chi Minh City, dia patah. Dihajar sama kaptennya Vietnam. Itu ribut itu karena Vietnam kan tuan rumah. Habis itu dihajar dari belakang, pemainnya Kurniawan, aku, terus apa lagi ya, ada Eli Boy waktu itu. Itu mau digebukin karena dia mungkin langsung minta maaf, pengurus langsung minta maaf. Luar biasa lah. Vietnam itu kalau salah itu dia emang luar biasa. Langsung datang ke hotel. Jadi is okay lah. Jadi Bima itu pas jatuh karirnya ya pas di situ. Oke. Kemudian bang terakhir, dulu kan setiap klub itu kan punya wingback ya. Yes. Pasti punya lah. Sekarang kan udah bergeser jadi fullback. Iya. Artinya pemain-pemain sekarang ini harus fasih di dua posisi yang mirip seperti itu ya. Betul. Nah, apa nih bang perbedaan yang mendasar antara
wingback tadi tuh. Sama kalau zaman Sony kan mungkin wingback itu bisa jadi ke depan, bisa jadi sayap, bisa jadi back. Karena pakai formasi kebanyakan 3-5-2. Tapi kalau sekarang kan kalau wingback ya sayap ya sayap aja. Kalau back ya back aja gitu loh. Jadi sekarang perbedaannya ya emang sih harus terus naik aja gitu loh. Jadi emang harus harus punya tenaga yang luar ekstra sih. Apa sih Bang yang paling menyulitkan di dua posisi itu tuh? Yang menyulitkan tuh emang harus staminanya kuat. Iya dong, harus stamina kuat, crossing juga harus bagus, juga pegang bola juga harus kuat gitu loh. Bertahan juga harus kuat gitu. Jadi kalau di situ tuh emang kalau pemain-pemain yang biasa-biasa aja kayaknya susah ya. Susah. Kayak Fariji dia mau overlap, dia mau jadi juga pemain belakang. Jadi sekali dia overlap, sekali dia ini langsung terkenal sih biasanya itu gitu. Kalau back itu maju tuh biasanya langsung terkenal. Karena emang itu spesialnya dia emang itu. Kalau diem aja di belakang, sedangkan dia pemain belakang emang tahu dia pemain belakang. Tapi kalau diem aja gimana coba? Gimana mau terkenal? Itu harus. Tapi emang capek sih habis naik tiba-tiba turun. Langsung turun. Gitu. Berarti dia juga transisinya harus bagus dong ya? Iya dong, transisi jadi bertahan menyerang harus bagus. Terus juga dia punya kecepatan speed yang bagus luar biasa gitu. Karena waktu dulu emang Sony di tesnya waktu timnas tuh speed itu nomor 2. Nomor 1-nya Yaris Riyadi. Karena dites kan 100 meter kan. Itu wingback itu kiri kanan tuh harus punya kecepatan. Iya. Gitu. Tapi kalau ya nggak tahu ya. Kalau saya nonton juga sekarang kan banyak banget nih. Jarang lah. Iya. Back sekarang yang bisa crossing bagus, bisa di kepala gitu kan. Betul. Kalau dulu zaman saya masih main tuh ada Anang Maruf, Ismet Sofyan, itu bagus lah. Sebelumnya kan ada Abang juga kan. Kiri si Ortisan Salosa, ya kan. Errol Iba, luar biasa. Sekarang nih kayaknya jarang banget. Iya, nggak ada lagi. Karena emang udah dihuni sama pemain asing. Kiper pemain asing. Jadi ya semoga lah. Nextnya ke depan itu biar ada kota untuk pemain lokal itu ada kotanya gitu loh. Yang 2 atau 3 orang. Tapi emang kita harus menciptain sih. Harus menciptain pelatih-pelatih kayak SSB gini kita harus menciptain gitu loh. Makanya itu kan bilang kan sekarang pelatih jangan pakai textbook. No, nggak usah pakai textbook. Mendingan lo langsung waktu lo jadi pemain bola lo langsung tularin aja langsung di situ. Jadi kan pelaku kan. Jadi langsung aja nggak usah textbook oke lah 50-50 kan. Gitu. Jadinya semoga. Karena yang Sony lihat emang pemain bola ada yang berhasil, mantan pemain itu jadi pelatih, ada yang berhasil, ada juga yang enggak. Jadi rezeki-rezekian ya Bang? Yes, rezeki-rezekian juga tergantung apa ya, dia juga chemistry-nya juga sama para pemain. Gitu. Siap Bang. Oke, sahabat bicara bola, seru banget saya ngomong sama senior saya ini, mantan pemain Persib, Petrokimia, Arema. Coba ya seperti saya bilang tadi, jarang banget sekarang back kiri ya. Abang kanan kiri? Back kanan. Kiri belum bisa Bang ya? Kiri nggak bisa, tapi kalau dipaksa oke lah. Crossingnya dulu tuh bagus banget. Ya mudah-mudahan sekarang udah jadi pelatih Bang Sony bisa menciptakan Sony berikutnya. Amin. Yang bisa berkontribusi juga di klub dan juga di timnas. Amin. Oke followers Bicara Bola, saya Alfonso Skelvan dari podcast Bicara Bola. Mohon undur diri. Jangan lupa subscribe terus channel YouTube Bicara Bola, follow Instagramnya dan TikTok supaya update terus tentang sepak bola nasional. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Salam olahraga. Thank you Bang ya. Sama-sama Abang.